Haleluya. Ini yang kami rindukan Tuhan, hadirat-Mu. Kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan kuasa-Mu. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami bertatapan dengan layar. Tuhan, kami percaya urapan-Mu hadir atas kami. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir, Tuhan melawat setiap kami. Dan kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan kuasa-Mu atas setiap kami. Sehingga malam hari ini dalam ibadah Breakthrough and Fasting Prayer secara online kami adakan di rumah kami masing-masing, kami percaya kami akan terima urapan Tuhan, kami akan terima kuasa Tuhan, karena kami percaya Allah ditinggikan, Allah bersemayam di atas puji-pujian kami umat-Mu. Thank you Lord. Kami bersyukur kami masih punya Tuhan yang memberikan kami kekuatan menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Kami bersyukur kami masih punya Tuhan Yesus yang selalu memberikan kami kemenangan dan jalan-jalan yang terbuka dalam hidup kami. Kami rindu firman-Mu ya Roh Kudus. Kami rindu pewahyuan-Mu, kami rindu tuntunan-Mu. Sebelum kami akan mendoakan setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami, kami tahu kami perlu firman-Mu, sebab firman-Mu terang bagi langkah hidup kami, pelita bagi kaki kami, sehingga kami tidak terantuk lewat batu, kami tidak berjalan dalam kegelapan. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Kami mengerti akan firman-Mu, urapan-Mu ada atas kami, kuasa-Mu menaungi setiap kami, sehingga setiap perkataan firman-Mu yang kami dengar malam hari ini, yang kami renungkan, dapat kami mengerti dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita di rumah kita masing-masing. Haleluya. Wow, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang kita rindukan. Roh Kudus melawat kita, api itu membakar hidup kita, membakar tiap kita menghadapi masa tetap. Ayat yang ke-7. Maaf kalau ada sedikit gangguan teman-teman yang ada di Facebook ya kan, karena signal. Dalam Yosua pasal 3 ayat yang ke-7, apa firman Tuhan dikatakan kepada Yosua ini sangat-sangat memberkati hidup saya. Dan ketika kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, ada rema, maka ada pengharapan, ada kekuatan untuk kita dapat menjalani apapun yang kita hadapi. Karena firman Tuhan bilang dalam Yosua pasal 3 ayat yang ke-7, Tuhan bilang begini kepada Yosua, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku, kata Tuhan, mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai kamu. Pernyataan ini diberitahukan kepada Yosua, bahwa Yosua mendapatkan kasih karunia, Yosua mendapatkan promosi Tuhan. Sehingga apa yang terjadi sudah dikasih dalam Tuhan, Tuhan angkat Yosua di pemandangan mata orang Israel, sehingga orang Israel boleh melihat Musa membelah laut Tiberau, tapi Yosua tidak kalah hebat. Kenapa? Karena yang menyertai sama. Nah, hari ini yang saya mau bagikan adalah setiap kita mesti mengerti, setiap kita harus menyadari bahwa kerinduan Tuhan adalah mempromosikan anak-anaknya naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Sama-sama ketik di kolom komentar, Tuhan akan promosikan hidup saya. Ayo sama-sama ketik di kolom komentar, Tuhan akan promosikan hidup saya. Tuhan yang akan mengangkat hidupmu, itu janji Tuhan. Engkau akan naik dan bukan turun, engkau akan jadi kepala bukan ekor, asal engkau setia, asal engkau tetap cari Tuhan, atau engkau mengikuti apa yang Tuhan mau. Yosua ketika didapatkan perintah oleh Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena engkau akan memimpin bangsa Israel dan meneruskan kepemimpinan Musa. Yosua gentar, saudara. Kenapa? Karena Yosua membandingkan dirinya, wow, siapa saya? Musa seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Wajar kalau dipakai Tuhan, mungkin itu pemikiran Yosua gitu kan. Tapi siapa saya?
seorang muda. Di situ Yosua mulai gentar, di situ Yosua mulai khawatir, di situ Yosua mulai takut, bisa nggak saya? Tapi Tuhan bilang, Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan apa yang terjadi ketika Yosua mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, melakukan, menguatkan hatinya, maka Tuhan ada waktunya. Makanya perkataan firman Tuhan bilang begini, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah. Kapan? Pada hari ini tuh kapan? Waktu Tuhan. Mungkin saat-saat ini kita sedang menantikan Tuhan mengangkat hidup kita. Mungkin saat-saat ini kita sedang menantikan bagaimana Tuhan mempromosikan pekerjaanmu, Tuhan mempromosikan pangkat kedudukanmu, Tuhan mempromosikan apa yang menjadi usahamu. Tunggu sampai Tuhan bilang pada hari inilah. Kapan hari ini Tuhan itu? Waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan. Sehingga akhirnya kita menyadari, saudara dikasih dalam Tuhan, bagian kita adalah melangkah, bagian kita adalah setia aja, bagian kita maju. Sehingga apapun yang kita hadapi, apapun yang kita gumuli, kita tahu Tuhan yang menyertai kita. Ya, 1 Samuel pasalnya yang kedua, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Samuel pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan dia meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Lihat saudara, Tuhan kalau udah mengangkat seseorang itu, Alkitab mencatat seperti orang diangkat dari lumpur, didudukkan dia di dalam kursi kerajaan, di dalam kursi kehormatan. Sebegitu berubahnya kehidupan seseorang. Kalau Tuhan bilang mau berubah, kita bisa diubahkan. Bahkan dalam hidup ini kita gak perlu dipengaruhi dengan keadaan lingkungan, orang yang menjelekkan kau, orang yang menyindir kau, orang yang menyinyir, iya kan? Zaman sekarang hobi tuh orang nyinyirin orang gitu kan, bully orang. It's okay. Kalau Tuhan udah meninggikan seseorang, maka orang akan lihat. Bukan karena kita, bukan karena kekuatan saya, bukan karena kemampuan saya, tapi karena Tuhan yang sedang mengangkat hidup seseorang. Tuhan akan mengangkat hidup setiap kita. Gak apa-apa kalau saat ini engkau tidak memiliki apa-apa, engkau sedang dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekelilingmu. Mungkin banyak orang tidak menghargai kita karena memang dunia menghargai setiap kita berdasarkan dari apa yang kita punya. Iya kan? Dunia menghargai seseorang dari apa yang dia miliki. Tapi Tuhan menghargai setiap kita karena memang kita berharga. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya berharga. Ayo sama-sama bilang sama saya berharga. Amin. Pastikan hal ini kau mengerti. Karena akan ada waktunya, kata firman Tuhan, hari ini aku mulai membesarkan namamu di mata semua orang. Kalau hari-hari ini engkau sedang ngalamin dihina, engkau sedang ngalamin tidak dihargai, it's okay. Karena firman Tuhan katakan Tuhan akan mengangkat orang-orang yang rendah hati. Terus miliki kerendahan hati aja. Miliki, saya tahu Tuhan bahwa Tuhan dengan mudahnya mengangkat hidup saya. Saya tahu Tuhan dengan mudahnya mempromosikan hidup saya. Saya hanya belajar menantikan Tuhan. Saya hanya belajar bersabar. Saya hanya belajar merendahkan diri saya di hadapan Tuhan. Karena saya tahu orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan angkat. Dan orang yang sombong, orang yang tinggi hati akan Tuhan rendahkan. Karena tadi itu firman Tuhan bilang 1 Samuel 2 ayat 6, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin, tapi dia juga membuat kaya. Dia merendahkan dan dia juga meninggikan.
Jadi tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Hari ini mungkin posisimu sedang ada di bawah, tapi ketika engkau taat, ketika engkau setia, ketika engkau mau mengikut Tuhan, Tuhan akan promosikan hidupmu, Tuhan akan angkat hidupmu, Tuhan akan buat keadaan terbalik. Itu yang terjadi dalam kehidupan Daud. Daud tidak diperhitungkan ayahnya. Dia si bungsu yang tidak diperhitungkan. Makanya Daud pernah berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Isai tidak memandang Daud, tidak diperhitungkan. Ketika Samuel suruh memanggil semua anaknya, Daud tetap dibiarkan karena tidak dianggap. Tapi apa yang tidak dianggap oleh manusia, kalau dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan anggap itu sebagai yang dahsyat. Haleluya. Amin. Jangan minder, jangan rendah, rendah diri gitu saudara. Aduh kayaknya gimana ya, saya nggak berharga. No, engkau berharga di mata Tuhan. Keberhargaanmu bukan berdasarkan dari apa yang kau punya. Keberhargaanmu karena engkau berharga, karena Yesus mati buat hidupmu. Itu yang membuat engkau berharga. Pastikan setiap kita menyadari hal ini. Kalau Tuhan sudah mempromosikan hidup seseorang, kalau Tuhan sudah memutarbalikkan keadaan, maka dia akan diangkat Tuhan. Nah, saya pelajari ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, saudara. Karena promosi itu datangnya dari Tuhan. Ya, betul kita bekerja, engkau bekerja kerja. Tapi jangan jadi penjilat. Engkau bekerja tapi jangan sikut orang sebelahmu, hancurkan orang yang di atasmu, injak orang yang di bawahmu, jangan. Itu namanya engkau sedang menghalalkan segala cara untuk membuat dirimu dipromosikan. Engkau dipromosikan manusia tapi dihancurkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena engkau menghalalkan segala cara. Pakai cara-cara Tuhan. Bekerja, do the best, lakukan yang terbaik. Karena kita punya kapasitas, kita punya kemampuan. Berbeda, setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Itu sebabnya jangan kerja, istilah orang dunia kan kerja mati-matian. Berarti mati-matian sampai mati kerja, saudaraku. Kerja putar otak, kerja peras keringat. Untuk anak-anak Tuhan, kerja lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik, karena sisanya Tuhan akan kerjakan. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Karena promosi itu datangnya dari Tuhan, maka pastikan yang pertama yang mesti kita lakukan, pakai cara-cara Tuhan, bukan menghalalkan segala cara. Apa cara Tuhan? Lakukan yang terbaik bagianmu. Apapun pekerjaanmu, apapun statusmu, apapun usahamu, lakukan yang terbaik. Karena setiap orang yang menabur, dia akan menuai. Lakukan yang terbaik, buat yang terbaik. Karena setiap orang akan ada upahnya, kita katakan. Iya kan? Mata Tuhan melihat setiap manusia yang ada di muka bumi. Jadi Tuhan lihat setiap kesetiaanmu, Tuhan lihat setiap jerih lelahmu, Tuhan lihat engkau bangun pagi, Tuhan lihat engkau pulang malam, Tuhan lihat. Mungkin sebagian saudara bilang, tapi saya sudah lakukan yang terbaik, tapi kok belum dipromosikan. Sabar, bukan waktumu, waktunya Tuhan. Pada hari inilah, ingat perkataan firman Tuhan itu. Kapan pada hari ini? Pada waktunya Tuhan. Kalau belum sampai hari ini, berarti belum waktunya Tuhan. Setia dulu, Tuhan tahu kok yang terbaik, waktu yang buat kau diangkat. Ya, lakukan yang terbaik. Apapun juga, ingat Kolose pasal 3 katakan, apapun juga yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena dari Tuhan kau menerima upah. Lakukan yang terbaik, yang bisa kau lakukan. Jadi suami yang terbaik. Lakukan apa yang bisa kau lakukan sebagai yang terbaik sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Lakukan yang terbaik sebagai seorang istri. Sekalipun suamimu masih kasar, sekalipun suamimu masih suka minum mabuk, sekalipun suamimu masih jarang pulang, lakukan yang terbaik sebagai seorang istri yang takut akan Tuhan.
lakukan yang terbaik. Karena ada bagian yang Tuhan akan mengerjakan tidak bisa kita kerjakan. Ya, jadi yang pertama, karena promosi itu datangnya dari Tuhan, maka pastikan pakai cara-cara Tuhan, bukan cara-cara dunia. Kita tinggal di dunia tapi kita tidak memakai cara-cara dunia. Cara-cara kita adalah cara-cara sorga. Apa cara sorga? Berdoa. Apa cara sorga? Andalkan Tuhan. Apa cara sorga? Berserah. Apa cara sorga? Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jangan paksa sehingga engkau akhirnya mulai menghalalkan segala cara yang sebenarnya engkau tidak boleh buat. Engkau mulai buat. Tunggu waktunya Tuhan. Yang kedua, karena promosi itu datangnya dari Tuhan, maka pastikan belajar setia terhadap perkara-perkara kecil. Kalau hari engkau dipercayakan usahamu kecil, setia dulu. Jangan jealous ngeliat orang usahanya udah besar. Enak banget ya, udah besar ya, udah bisa jalan-jalan ya, kemana-kemana liburan terus. Oh, mereka juga dimulai dari kecil. Mereka juga merintis dari kecil. Jangan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Belajar mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepadamu. Maka itu setia dalam perkara-perkara kecil. Daud setia untuk mengembalakan kambing domba, kawanan domba ayahnya yang cuma beberapa ekor. Tapi dalam kesetiaan Daud itu Tuhan perhitungkan, sehingga akhirnya dipercayakan untuk menggembalakan bangsa Israel sebagai seorang raja. Belajar setia terhadap perkara-perkara kecil. Bagaimana Tuhan mau percayakan kepadamu perkara besar kalau perkara kecil aja kau tidak setia? Dalam mempergunakan waktu aja kau tidak bisa lakukan yang terbaik. Belajar dimulai dari hal-hal kecil. Jangan langsung pengen buru-buru lompat hal-hal yang besar, no. Semua dimulai dari yang kecil, saudara. Karena itu pastikan. Yang kedua, promosi itu datangnya dari Tuhan. Karena itu pastikan kau belajar setia terhadap perkara kecil. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa setia terhadap perkara-perkara kecil, aku akan berikan kepadanya perkara-perkara yang lebih besar. Yang ketiga, karena promosi itu datangnya dari Tuhan, maka pastikan jangan lari dari proses dan pembentukan hidup. Setiap orang yang mau diangkat hidupnya oleh Tuhan harus melalui proses. Harus ada pembentukan. Ayub untuk menerima berkat double portion, 2 kali lipat Alkitab katakan, dia harus mengalami pembentukan. Dia harus dihajar, dia harus dimurnikan. Dia harus melewati masa-masa pemrosesan. Ada banyak anak-anak Tuhan pengennya berkat tapi tidak mau diproses. Gak mau ngelewatin proses, gak mau ngelewatin pembentukan, gak bisa, saudara. Di mana-mana kehidupan tuh harus ada pembentukan, harus ada proses. Orang mau naik jenjang aja ada ujian. SD ke SMP harus ada ujian, SMP ke SMA ada ujian, SMA ke perguruan tinggi ada ujian. Setiap kita untuk naik level harus melewati proses. Dan proses itu tidak gampang, sakit. Kenapa? Karena orang-orang yang siap dibentuk, Tuhan lihat isi hatinya. Dan Tuhan lihat kalau orang ini memang benar-benar siap dibentuk, maka Tuhan akan percayakan kepadanya hal-hal yang lebih besar dari sebelumnya. Lihat Yusuf. Yusuf dimurnikan oleh saudara-saudaranya, sehingga akhirnya Tuhan angkat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Karena apa? Karena dibentuk. Memang tiba-tiba langsung jadi orang nomor 2 di Mesir? Enggak. Dia mesti dilempar dulu, dimusuhin dulu sama saudara-saudaranya, dilempar dulu dalam sumur, dijual dulu sebagai seorang budak, difitnah dulu, masuk penjara dulu, baru jadi orang nomor 2 di Mesir. Daud pun demikian. Udah diurapi oleh Samuel menjadi raja, apa langsung jadi raja? Tidak. Lari dulu dari satu tempat ke tempat yang lain, bersembunyi dari kejaran Saul, mau dibunuh. Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, engkau mesti bayar lebih. Pastikan dirimu siap dibentuk.
Engkau mau melihat rumah tanggamu dahsyat luar biasa, engkau harus mengalami pembentukan dalam rumah tanggamu. Engkau mau lihat ekonomimu luar biasa, engkau harus mengalami pembentukan proses dalam ekonomi. Dan semua itu harus kita lewati, semua itu harus kita jalani. Karena itu jangan lari dari proses. Kalau memang Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan, lewati. Jangan lari dan pengen cari jalan pintas, jangan. Hadapi setiap masalahmu, hadapi setiap prosesmu, hadapi setiap pembentukanmu. Kalau pembentukanmu lewat suami, hadapi. Bu, istri-istri, hadapi. Pak, suami-suami, kalau pembentukanmu lewat istri, hadapi. Jangan lari dari proses itu. Berarti memang ada yang Tuhan mau ada diubahkan dalam hidup kita. Lewati. Karena ketika engkau melewati proses itu, engkau akan melihat bahwa sungguh proses itu menjadikan kau dewasa. Pembentukan itu menjadikan kau pribadi yang kuat. Karena apa? Proses dan pembentukan tidak boleh kita lari. Hadapi, jalani. Dan yang keempat, yang terakhir, kalau engkau mau melihat promosi itu datang dari Tuhan, yang pertama, pakai cara-cara Tuhan, bukan cara-cara dunia. Dengan cara menghalalkan segala cara. Cara Tuhan bagaimana? Andalkan Tuhan. Cara Tuhan bagaimana? Do the best. Lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan yang kedua, kalau promosi itu datangnya dari Tuhan, maka pastikan belajar setia terhadap perkara-perkara yang kecil. Karena ketika engkau setia terhadap perkara-perkara kecil, Tuhan percayakan kepadamu perkara-perkara yang lebih besar. Dan yang ketiga, karena promosi itu datangnya dari Tuhan, maka pastikan jangan lari dari proses dan pembentukan hidup. Setiap orang yang akan naik level, dia harus melewati proses. Dia harus melewati pembentukan. Tidak ada yang instan. Dan yang keempat, yang terakhir, promosi itu datangnya dari Tuhan. Karena itu pastikan tetap andalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama, firman Tuhan bilang, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Tanpa Tuhan hidup kita sia-sia. Baik memulai, baik merintis maupun menjalankan melewati masa-masa kehidupan, kita perlu tuntunan. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Karena dunia di mana kita hidup adalah dunia yang jahat, saudara. Yesus katakan kita seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala. Kita gak pernah tahu mana domba, mana serigala. Kita pikir domba gak tahu yang bernyamar jadi pakai berbulu domba, padahal serigala. Karena itu pastikan tetap andalkan Tuhan. Jangan merasa diri yang paling hebat. Jangan merasa diri yang paling jago. Apa sih ciri-ciri orang mengandalkan Tuhan? Yang pertama, dia cari Tuhan memulai hari. Apa sih ciri-ciri orang mengandalkan Tuhan? Yang kedua, dia belajar untuk meletakkan setiap persoalannya, masalah hidupnya di dalam tangan Tuhan. Dia gak mau mikirin sendiri. Dia mau menyerahkan, dia mau bawa itu kepada Tuhan. Karena dia tahu kekuatan saya terbatas, tapi saya punya Tuhan yang mampu menyelesaikan setiap pergumulan dan masalah hidup saya. Itu ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan kita, sudah gak jadi orang-orang seperti itu? Kalau engkau mau melihat hidupmu dipromosikan oleh Tuhan, karirmu diangkat oleh Tuhan, belajar untuk andalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu kita terbatas, saudara. Kepintaran kita terbatas, kekuatan kita terbatas, dompet kita terbatas. Tapi Tuhan, kalau sudah angkat seseorang, maka dia akan angkat dengan cara-caranya yang ajaib. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan yang memberikan kita kesanggupan, kemampuan untuk melihat bagaimana Tuhan mempromosikan hidup kita. Pastikan hari ini engkau menyadari kerinduan Tuhan adalah mengangkat hidup setiap kita, mengangkat derajat kehidupan kita. Tapi pastikan 4 hal ini engkau lakukan, maka engkau akan melihat bagaimana engkau akan dibuat terkagum-kagum oleh Tuhan dan tergenapi firman Tuhan. Apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itulah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihinya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, malam hari ini kami mengucap syukur. Kami adalah orang-orang yang siap dipromosikan oleh Tuhan. Apapun pekerjaan kami, apapun usaha kami, apapun pendidikan kami, apapun latar belakang kami, apapun ekonomi kami, rumah tangga kami, kami percaya Tuhan akan mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Sebab ada saja promosi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami.
Itu sebabnya hari ini kami diingatkan kebenaran firman Tuhan untuk tetap terus memakai cara-cara sorga, cara-cara Tuhan, bukan cara-cara dunia yang menghalalkan segala cara. Kami diingatkan untuk tetap terus belajar setia terhadap perkara-perkara kecil yang Tuhan izinkan dan Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Dan kami mau dan siap untuk melewati setiap proses dan pembentukan yang kalau memang kami harus hadapi, kami harus jalani, maka kami harus buat. Sehingga apapun yang kami jalani, kami tetap terus mau menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai. Materaikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Kami percaya ada waktu, ada hari di mana hari itu disebut hari ini Tuhan mengangkat hidup kami. Hari ini Tuhan mempromosikan hidup kami. Hari ini Tuhan akan membawa setiap kami naik dan melihat bagaimana Tuhan mengangkat derajat kehidupan kami. Itu akan disebut hari ini. Itu sebabnya hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada pada malam hari ini. Mereka yang mengambil waktu ya Tuhan untuk berdoa bersama-sama dalam breakthrough and fasting prayer secara online ini. Kami percaya kami akan melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa menyerahkan satu persatu umat Tuhan. Bawa umat masuk dalam rancangan-Mu yang ajaib. Tuntun dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna. Itu sebabnya kami bersatu hati mengucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kami akan sungguh melihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami, mendatangkan kemuliaan Tuhan nyatakan atas kehidupan kami di dalam nama Yesus. Pada akhirnya kami juga membawa setiap pokok-pokok doa kami di dalam altar kudus Tuhan. Setiap pergumulan kami, apapun pergumulan kami yang sudah kami tuliskan di dalam selembar kertas yang kami pegang saat ini di tangan kami masing-masing, di rumah umat-Mu masing-masing, kami mengangkatnya di altar kudus Tuhan. Bapa, di rumah kami masing-masing kami berdoa dan kami ucapkan berkat setiap pokok-pokok doa yang ada di tangan dari umat Tuhan, yang telah tertulis di selembar kertas yang kami bawa dan kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Setiap hal yang tercatat di pokok doa kami percaya satu persatu di dalam waktu Tuhan akan Tuhan jawab dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Kami berdoa karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami berdoa sebab kami percaya apapun juga yang kami doakan dan kami minta, Tuhan sudah sediakan dan Tuhan kerjakan bagi kami. Kami percaya apa yang kami doakan tergenapi firman Tuhan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya terjadi. Kami angkat setiap pokok doa kami di rumah kami masing-masing dan kami perkatakan in the name of Jesus Christ. Dan semua yang kami doakan selesai karena Tuhan menjawab dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi. Turunkan setiap pokok doa kita Bapa. Terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya ada persekutuan. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami berdoa karena kami percaya di dalam nama Yesus ada mujizat. Yang sakit sudah dijamahkan dan disembuhkan Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami terima organ-organ tubuh kami sehat, sempurna, berfungsi normal. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami lihat mujizat, kami lihat hal-hal yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Izinkan kami melihat dan kami terkagum-kagum, kami akan memuliakan Tuhan. Ketika Tuhan menjawab doa kami melihat dan kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu. Kami bersyukur kami boleh bersatu hati malam hari ini bersama-sama kami berdoa. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami menyerahkan bangsa kami menyerahkan kota di mana kami tinggal. Kami hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang memberkati kota dan bangsa kami. Kami ucapkan berkat, kota bangsa kami diberkati Tuhan. Tempat, daerah, tempat tinggal kami aman dalam perlindungan dan berkat-berkat Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolong jauhkan bangsa kota kami daripada setiap penyakit sampar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi akan aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa. Kami teringat akan gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, agar bergandengan tangan bersatu hati untuk tetap terus menegakkan kerajaan sorga Allah di muka bumi ini. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga umat Tuhan bersatu hati untuk menjadi berkat bagi dunia ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Umat-Mu di rumah mereka masing-masing, baik mereka yang bergabung melalui Facebook, melalui Zoom, melalui Instagram, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Iman mereka bertambah-tambah, kasih kepada Tuhan bertumbuh-tumbuh, dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Mereka semakin hari semakin hidup dewasa dalam iman. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami beriman dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Ini doa kami ya Tuhan. Kami berdoa, karena itu kami berkata-kata kepada Tuhan, dan kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap formulir doa di tangan saudara jangan dibuang. Dan ini yang selalu saya bilang, setiap hari kita doakan, kita ucapkan berkat dalam nama Yesus. Dan setiap pokok-pokok doa yang engkau tulis, yang sudah dijawab Tuhan, dicoret. Kalau ada yang baru, masukkan lagi. Apapun pergumulanmu, kita doakan. Karena kita percaya hidup kita itu bergantung pada doa. Kenapa kita berdoa? Karena kita masih punya Tuhan. Kenapa kita berdoa? Karena kita tahu ada kuasa di dalam doa. Ada hal-hal yang tidak bisa kita ubahkan, tapi lalui doa, melewati doa, kita bisa melihat hal-hal dahsyat diubahkan oleh Tuhan. Karena itu tetap terus berdoa. Pastikan setiap kita menyadari bahwa kita masih punya Tuhan, dan kita harus berdoa. Kita kembali ketemu di hari Senin, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan pastikan setiap kita untuk tetap terus setia, untuk tetap terus mengandalkan Tuhan, dan tetap terus lakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.